Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto seperti biasa. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kompos. Jadi satu hal yang sangat penting dalam berkebun ataupun pertanian organik adalah kompos atau pupuk organik. Kompos bisa terbuat dari apa saja, bisa dari nabati, bisa dari hewani, bisa dari tumbuhan, juga bisa dari binatang atau hewan. Hewan bisa langsung hewannya, misalnya hewan yang sudah mati, atau bisa dari kotorannya. Jadi pembuatan kompos ini sangat-sangat penting. Karena apa? Kalau kita gunakan bahan organik yang masih mentah, misal kayak kotoran hewan, ya kotoran kambing atau kotoran sapi yang baru, ataupun mungkin sudah lama tapi belum difermentasi, kemudian ada tumbuhan misal dedaunan dan lain sebagainya yang belum difermentasi, bisa sih dimasukkan, tapi itu biasanya masih mengandung banyak sekali bibit hama dan penyakit, apalagi gulma ya, bibit-bibit gulma. Berbeda ketika kita fermentasi terlebih dahulu, maka bahan organik tersebut sudah matang, sudah terurai, dan sudah siap, sudah ada sebagian yang sudah siap diserap oleh tanaman begitu. Sehingga ketika kita aplikasikan ke media tanam, tanahnya akan semakin sehat, subur, steril, dan gembur. Ada dua cara pembuatan kompos atau fermentasi kohe pada video kali ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan atau dengan bantuan agensi hayati, yaitu cacing yang pertama. Yang kedua yaitu kita komposkan dengan menggunakan, kita fermentasi dengan menggunakan EM4 lokal buatan sendiri. Fermentasi biasa menggunakan EM4 lokal ini ya. Nanti lihat cara pembuatannya ini udah ditutup terpal. Ya, silakan simak saja video selengkapnya tentang dua cara kami dalam fermentasi kotoran hewan. Cara yang pertama adalah pengomposan atau fermentasi kohe kambing atau sapi dengan bantuan cacing, yaitu cacing lumbricus. Bisa cacing lumbricus, bisa cacing ANC, African Nightcrawler ataupun tiger ya. Jadi ada beberapa jenis cacing yang memang bisa dibudidayakan. Jadi ada dua tujuannya, yaitu untuk budidaya cacing juga dan untuk membuat casting juga atau membuat kompos. Nah, dengan bantuan cacing ini proses pengomposan atau proses fermentasi kohe ini akan semakin cepat. 1 bulan sudah jadi. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Tentu saja adalah kotoran hewan. Yang kita gunakan di sini adalah kambing, tetapi sapi pun bisa, ayam bisa, kemudian kuda bisa, kerbau bisa. Jadi kita pas kebetulan adanya kambing, maka kotoran kambing. Takarannya berapa? Kotoran kambingnya 2, takarannya 2. Ini perbandingan ya, jadi terserah mau 2 ember, mau 2 karung, mau 2 apalah, yang penting 2. Kemudian kokopitnya 1 bagian. Tadi kotoran kambingnya 2 bagian, kokopitnya 1 bagian. Kemudian baglog atau bekas jamur tiram, bekas log jamur tiram 1 bagian. Jadi kalau dibandingkan kotoran kambing dengan bahan organik lainnya itulah 1:1, karena kokopit 1 bagian, bekas log jamur 1 bagian, kohenya 2 bagian. Gimana kalau tidak punya kokopit? Bagaimana kalau tidak punya log jamur? Hanya log jamur saja bisa, kokopit saja juga bisa. Misalnya kedua-duanya tidak ada, hanya kotoran hewan saja. Karena si cacing ini dia juga suka dengan kotoran hewan seperti itu. Nanti dalam waktu 1 bulan kotoran hewannya sudah berubah menjadi casting semua, sedangkan cacingnya itu sudah berkembang biak, ada yang bertelur, ada yang sudah menetas. Begitu, dalam 1 bulan sudah terkompos atau terurai. Setelah bahan-bahan ini, apalagi yang dibutuhkan adalah air sumur seperti biasa. Air sumur 1 ember. Ya nanti kebutuhannya sih tergantung. Pokoknya kita persiapkan air sumur 1 ember, ini ember besar ya, isi kayak 20 literan lah. Kemudian kita kasih EM4. Nah, EM4 nya adalah EM4 lokal buatan sendiri. Ini kita tinggal ambil 1 gelas kecil. Tinggal ambil 1 gelas kecil karena sudah tersedia ya. 1 gelas kecil. Oke, sudah cukup. Ini EM4 nya buatan sendiri. Kita masukkan ke ember. Oke, masuk. Kemudian kita tambah molase sedikit. Molase sedikit saja. Astagfirullahaladzim.
Tuh, molase kalau ditutup lama seperti itu, meledak ya. Ini berapa hari nggak dibuka, ini molasenya meledak. Kita kasih paling 2 tutup lah. Molasenya kasih 2 tutup. 1, 2. Udah cukup. Kemudian kita aduk. Aduk merata. Oke. Kita aduk merata. Nah, ini air ini selain bisa untuk fermentasi tadi kohe, juga bisa kita aplikasikan ke tanaman, yaitu dengan cara kocor. Dikocorkan seperti video sebelumnya. Jangan beri makan tanamannya, tapi beri makan tanahnya. Nah, air ini juga fungsinya untuk memberi makan tanah atau media tanam. Nah, melalui aplikasi untuk starter pengomposan ini sama tujuannya dengan kita memberi makan tanah, karena nanti hasil dari fermentasi ini juga akan kita masukkan ke dalam media tanam atau tanah untuk memberi makan tanah, karena nanti isinya mikroorganismenya itu akan menjadi semakin banyak. Ini sudah ada mikroorganisme dan makanannya di sini juga, di bahan-bahan ini juga menjadi makanan mikroorganisme, nanti terurai akan menjadi kompos. Selain itu, cacingnya juga sudah kita beri makan dengan kotoran kambing ini. Cacing makan, kemudian bekas log jamur ini juga akan menjadi makanan cacing. Dan bekas log jamur ini termasuknya masih keras karena berbahan dasar serutan gergajian kayu, terus ada dedak atau bekatul ya. Ini juga dengan pemberian E4 ini nanti dia juga akan ikut terurai sehingga akan mudah diserap oleh cacing. Cacingnya berkembang biak, mengeluarkan kascing yang nanti akan memperkaya unsur hara di dalam kompos yang akan kita buat ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal aduk, bahannya diaduk semua. Oh ya, ini tadi baru 1 bagian kohenya, kita tambahkan 1 bagian lagi. Kita pakai baskom aja. Terserah mau pakai ember, mau pakai karung, terserah, ini hanya perbandingannya saja. Jadi 1 bagian kohe kambing, 1 bagian bahan organik lainnya. Kenapa tadi ada 2 jenis ya? Makanya yang 1 jenis 1 bagian, 1 jenis 1 bagian, kotoran kambingnya 2 bagian gitu. Atau menyesuaikan saja. Jadi seperti sering kami sampaikan ya, berkebun secara organik itu tidak harus menggunakan rumus yang matang dan lain sebagainya. Pokoknya supaya mudah, kita gunakan bahan-bahan yang ada saja. Itu saja supaya kita tetap semangat untuk berkebun organik ya. Jadi tidak perlu ambil pusing lah, yang ada saja yang dipakai. Kalau nggak ada nggak usah dipakai, itu saja. Iya, ada kerabangnya ini. Iya, apa tadi? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah tercampur rata, bisa kita basahkan. Bisa ini air ini tadi E4 ini kita siramkan ke sini. Tapi kalau disiramkan kayaknya banyak yang terbuang, kemudian tidak bisa merata. Nah, bagaimana caranya supaya merata? Itu yang saya lakukan seperti ini. Tapi itu cara masing-masing orang akan berbeda ya. Tapi yang kami lakukan itu seperti ini. Ini yang tadi sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam air yang sudah ada E4-nya ini. Semuanya kita masukkan. Setelah semua bahan kita masukkan, kemudian kita aduk rata supaya tercampur dengan rata antara E4 dan bahan-bahan tadi. Nah, nanti bahan yang akan kita komposkan itu seyogianya lembab saja. Jadi kategori lembab itu secara mudah itu kalau bahan kita peras seperti ini mengeluarkan air, maka ini basah. Ini basah karena mengeluarkan air. Tetapi kalau nanti ini diperas sudah tidak mengeluarkan air, maka ini namanya lembab. Nah, ini seperti ini. Maka dengan merendam seperti ini mudah, kita tinggal peras, ini sudah lembab. Tapi kalau kita siram, kita hamparkan kemudian kita siram, kita tidak tahu itu lembab atau basah atau kering. Tapi kalau seperti ini akan semakin mudah. Oke, setelah diperas seperti ini kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah lembab ya. Semuanya akan kita saring, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan ke dalam wadahnya, ini adalah wadah kotak kayu yang dibuat dengan ukuran ini
kotak papan cor ya, kita bisa gunakan wadah bekas. Ini kebetulan ada bekas papan cor, kita potong ukuran 40 kali 60, kemudian kita satukan. Bawahnya kita gunakan karung bekas, jadi nanti kelebihan air bisa menetes ke bawah. Setelah ini bahan tadi yang sudah kita basahi dengan air E4 ini kita masukkan. Nah, airnya selain tadi sudah mengandung E4 juga sudah mengandung larutan dari kotoran kambing dan bahan material lainnya. Ini bisa kita fermentasi, bisa kita fermentasi 1 minggu, atau bisa kita beri aerator untuk akuarium juga 3 hari, atau kalau memang nggak sabaran langsung disiram ke media tanam juga bisa. Ini biasanya ini juga yang kita gunakan untuk penyiraman media tanam pada awal pengolahan awal. Nanti setelah disiram ini kita biarkan 1 minggu baru ditanami. Ini juga fungsinya sama seperti itu, bahkan ini lebih jos lagi lah. Oke, setelah ini dimasukkan, jadi sekali merengkuh dayung 2-3 terlampaui. Ketika kita memproses sesuatu pupuk, ada beberapa hasil sampingan dari proses tersebut seperti ini tadi. Oke, setelah ini bahan fermentasi semuanya sudah siap, kita masukkan ke dalam kotak, kemudian kita masukkan fermentornya yang bertugas untuk memfermentasi ini. 1 bulan sudah jadi, ini dia. Oke, kita ukuran 40 kali 60, kita masukkan setengah kilo saja, setengah kilo. Ini dia. Kita ambil setengah kilo, kita masukkan. Nah, ini kira-kira lah ya, kita tidak punya timbangan, kira-kira setengah kilo. Ini bro, aduh mana ini bro, ini kita masukkan sini gini, nanti dia akan masuk sendiri. Ambil lagi kira-kira setengah kilo. Aduh, ini. Nah, oke. Kita masukkan. Nanti dia akan masuk sendiri. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal kira-kira setengah kilo lagi, 1 kotak lagi sana, sebelah sana. Nah, sampai di sini ini ya, kayaknya udah cukup. Nanti biarkan dia masuk ke media, kemudian kita biarkan. Biasanya kalau dengan media seperti ini 1 minggu dia masih menyerap atau makan media. Nanti setelah 1 minggu baru kita tambahkan makanannya lagi. Apa makanan yang bisa kita tambahkan? Kita paling bagus itu menggunakan ampas tahu, itu paling bagus. Kalau tidak ada, bisa sayuran dia cincang halus ya, bisa di rendam dulu pakai air panas juga bisa biar lumat, karena cacing tidak makan tapi menghisap, jadi sayurannya harus lumat ya. Atau kalau tidak, bisa juga kotoran kambing tadi, kotoran kambing baru juga ya, ini tadi medianya bisa juga menggunakan kotoran kambing baru ataupun lama, sama saja. Kalau masih berbentuk butiran-butiran, kalau bisa itu dihancurkan supaya nanti mudah terserap oleh cacing. Kalau tidak ada kotoran kambing, bisa pakai kotoran sapi, sama, bisa baru bisa lama, tapi dicairkan dulu nanti untuk makan ya, dicairkan supaya kayak lumpur, baru disiramkan di atasnya, begitu makannya. Atau bisa buka media sedikit, masukkan, tutup lagi juga bisa ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini proses fermentasi akan mulai berjalan, kita tunggu 1 bulan mendatang hasilnya seperti apa. Jadi ada 2 hasil mungkin besok. Cara yang kedua ini sangat simple ya. Bahan yang kita gunakan hanya 3 jenis bahan saja. Yang pertama adalah tentu saja kotoran kambing. Ini adalah kotoran kambing yang sudah agak lama. Sebenarnya bisa lah, baru juga bisa, tapi lebih bagus itu yang 2 minggu lebih lah umurnya ya. Ini yang nggak tahu, ini lama sekali, mungkin ada 3 atau sampai 6 bulan mungkin. Ini kotoran kambingnya. Jadi sebagian sudah hancur. Namun tetap saja meskipun ini sebagian sudah menjadi kompos, tetap saja kalau langsung kita aplikasikan, dia masih membawa bibit penyakit dan gulma mungkin juga ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita fermentasi. Nah, bahannya selain koi kambing, kita gunakan bekas log jamur tiram. Ini adalah bekas log jamur tiram yang sudah pakai. Ini tadinya besar ya, mungkin segini besarnya, tapi karena udah terserap oleh jamur tiramnya, maka tinggal kecil seperti ini.
Itu yang sebelah sana sudah kita buka jamur tiramnya itu ya, udah ada 2 karung ini, jadi hampir mirip dedak ya. 2 karung kotoran kambing, 2 karung dedak bekas log jamur, kemudian nanti 1 gelas kecil E4 dan air 1 ember besar isi 20 liter. Lah bagaimana dosis airnya, ukuran airnya? Nah, kita akan fermentasi langsung di tanah. Jadi kita letakkan langsung bahan-bahannya itu di tanah, sehingga penggunaan air itu tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun kita siram terlalu banyak, tapi air itu nanti akan meresap ke dalam tanah. Berbeda kalau fermentasi dilakukan di semen ya, di lantai semen itu kalau terlalu basah maka air akan tetap berada di bawah. Tapi karena ini di tanah, maka bisa kelembaban bisa terjaga, tidak terlalu basah. Kemudian nanti karena di alam terbuka, maka atasnya ditutup terpal. Itu seperti itu prosesnya 1 bulan. Nah, kalau proses fermentasi kohe yang cara pertama, yaitu yang tadi yang menggunakan cacing dalam prosesnya, itu hasilnya seperti apa? Nah, kebetulan kemarin kita sudah minta ke Mas Eko, ada bekasnya, bekas yang sudah 3 kali pakai cacing, itu seperti ini dia. Nah, seperti ini. Bahkan di dalamnya itu masih ada baji-bajinya. Ini bekasnya sudah kokopit dan lain sebagainya, itu sudah menyatu dengan bekas atau kotoran cacingnya, sehingga sudah memadat seperti ini. Maka kalau untuk media budidaya cacing lagi katanya sudah tidak bagus, karena sudah cacing tidak bisa bergerak leluasa, karena sudah seperti ini, sudah kebanyakan castingnya, sudah kebanyakan kotoran cacingnya. Namun ini ketika diaplikasikan ke tanaman akan sangat bagus. Ini nanti proses yang pertama tadi hasilnya akan seperti ini nanti setelah 1 bulan. Nah, ini akan seperti ini. Bahkan di dalamnya itu sudah masih banyak ini anak-anak cacing yang kecil-kecil. Nanti kita langsung aplikasikan. Jadi selain castingnya bagus, juga cacingnya dia akan membesar di sana, hidup di sana, berkembang biak di sana, sehingga media yang kita gunakan untuk nanam itu penuh dengan cacing nanti di dalamnya. Itu seperti itu. Nah, oke. Langsung saja apa yang akan kita lakukan dengan ini, kita langsung tuang saja. Ada 2 karung kohe kambing ya, 2 karung kohe kambing kita letakkan di dalam raised bed yang masih kosong di pinggir saja ya. Kemudian 2 karung bekas log jamur tiram. Ini kalau di beberapa tempat yang produksi jamur tiramnya tinggi, itu maka log-lognya ini biasanya terbuang percuma, bahkan mungkin dibakar saja, cuma dibakar. Nah, ini tinggal kita aduk merata. Kalau memang ada bahan-bahan lain ya, mungkin ada sampah sisa daun, ada arang sekam atau sekamnya, boleh ditambahkan juga. Kalau kita tidak punya log jamur, gimana? Ya pakai sampah pekarangan, bisa pakai sekam atau arang sekam lebih bagus. Bisa batang pisang yang dicincang. Pokoknya bahan organik apa saja bisa kita campurkan untuk penambahan dalam proses fermentasi kotoran hewan, misal kambing atau sapi. Misal tidak ada semuanya, hanya cuma ada kotoran kambing atau kotoran sapi atau kotoran ayam, ya itu saja yang dipakai, pokoknya yang ada saja. Nah, diaduk. Ya, setelah tercampur rata, kalau bisa serata mungkin ya. Jadi prosesnya itu nanti akan maksimal. Ya, serata mungkin. Kemudian kita hamparkan atau kita tumbuk seperti ini. Kemudian kita persiapkan yang untuk fermentasinya, yaitu E4 lokal. Ini E4 lokal buatan sendiri seperti biasa, yang sudah kita simpan di tabung komposter juga. Kita tinggal tuang, ukurannya 1 gelas biasa lah, seperti ini. 1 gelas ukuran sekitar 150 sampai 200 cc ini gelasnya. Masukkan ke ember kira-kira 20 liter. Terus kita tambahkan molase. Biasanya molase ini kalau dibuka akan meledak kayak
yang tadi cara pertama juga meledak. Kita beri paling 2 tutup lah, cukup 2 tutup saja, 2 tutup. Oke, ya molase ini fungsinya untuk memberi makan atau sebagai sumber energi bagi mikroba atau apa E4 ini ya, sehingga mikrobanya bisa berkembang biak dengan baik. Nanti akan bertugas mengurai bahan-bahan ini dengan baik pula dan cepat. Diperkirakan nanti 1 bulan udah bisa kita pakai. Nah, mudah lagi ya, karena ini kita buat di dalam raised bed, maka nanti tinggal dihamparkan saja, udah. Itu udah jadi kompos, tinggal dihamparkan saja. Kalau bisa malah buatnya penuh sekalian. Jadi kayak proses solarisasi juga. Tinggal dihamparkan. Nah, paling nanti tambah tanah sedikit. Udah, langsung bisa buat nanam. Nah, ini langsung siram saja. Sudah diaduk rata, tinggal siram saja. Tidak usah khawatir akan terlalu basah, karena bawahnya itu adalah tanah sehingga bisa meresap ya. Nah, bedanya fermentasi yang dilakukan di tanah atau di lantai semen. Kalau kita lakukan fermentasi di tanah, maka fermentasinya akan terbantu oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Beda kalau di lantai semen ya, yang melakukan proses penguraian ya mikroba yang kita berikan. Mikroba dari alam mungkin ada tapi sedikit, tapi kalau di tanah otomatis mikroba yang ada di dalam tanah kan banyak. Dia juga akan turut membantu melakukan tugas penguraian. Terus ada lagi yang mungkin karena tidak ada lahan dan lain sebagainya, bisa langsung dimasukkan ke dalam karung lagi ya. Setelah diaduk rata, dikasih E4, masukkan ke dalam karung lagi, disimpan. Nanti seminggu sekali dibongkar, diaduk-aduk. Kalau kering ditambahkan air lagi, kalau masih lembab biarkan, masukkan lagi sampai 1 bulan. Berarti proses pengadukan bisa 4 kali lah, seminggu sekali ya. Itu biasanya dalam 1 bulan udah jadi. Meskipun nanti kotoran kambingnya masih dalam bentuk butiran seperti ini, tapi tidak masalah, bisa langsung dipakai nanti setelah 1 bulan. Oke, kita akan siram sebanyak-banyaknya, semuanya 1 ember lah ya. Oke, nanti diharapkan dengan fermentasi seperti ini kita akan mendapatkan kompos dari kotoran kambing dan bekas log jamur atau bahan organik lainnya yang sangat bagus untuk tanaman. Kita beri makan tanahnya, bukan tanamannya. Itu yang lebih bagus. Oke. Demikian tadi proses pembuatan dua cara membuat kompos yang sangat mudah dan relatif cepat. 1 bulan bisa kita panen. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, beri kami dukungan dengan cara like, thumbs up, klik, bagikan kepada siapa saja. Mudah-mudahan semakin banyak lagi orang yang ikut-ikutan berkebun secara organik, sehingga bumi ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita tinggali. Kemudian tulis juga komentar, saran, kritik, pendapat, dan masukan dan lain sebagainya, supaya kita ke depan lebih bagus lagi. Terima kasih sudah nonton. Kalau yang baru nonton, silahkan diklik subscribe untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah, mengelola sawah menjadi sumber makanan yang sehat dan menyehatkan tanpa adanya campuran bahan kimia, tak semuanya organik alami. Kemudian bagaimana cara kami mengelola limbah rumah tangga, limbah dapur, limbah pekarangan, limbah pasar, limbah apa saja, limbah produksi menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Oke, terima kasih sudah nonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.